Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya kita di Jumat yang berkah ini. Ya, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama adalah nikmat hidayah dan nikmat Islam. Ya, kita dilahirkan sebagai anak-anak soleh dan soleha, sebagai anak-anak yang beragama Islam. Ini tentunya suatu hal yang harus Ananda syukuri semua, ya, karena telah terlahir sebagai Muslim. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, ya, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik umat manusia, umat akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam tersebut juga tercurahkan, ya, sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga sampai kepada umat beliau yang setia mengikuti segala ajaran dan risalah yang beliau bawa hingga akhir zaman. Ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jumat yang berkah ini. Sebagaimana kegiatan kita yang biasanya rutin tiap Jumat kita membacakan kisah dan insya Allah dilanjutkan dengan penyampaian adab-adab sehari-hari dalam Islam. Diharapkan Ananda sekalian bisa memperhatikan apa yang Ustadz bacakan, ya, dari kisah-kisah ini. Kenapa? Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhadiah. Ini diperuntukkan bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaannya Ustadz. Makanya disimak baik-baik. Ya. Disimak baik-baik. Yang diharapkan adalah yang menjawab adalah orang yang berbeda-beda tentunya. Ya, supaya semuanya dapat, ya. Ya. Berikan kesempatan. Jadi kalau ada yang sudah dapat, kasih kesempatan temannya. Tapi kalau temannya tidak ada yang tahu, ya kalian tahu, silakan angkat tangan dan menjawab. Kisah yang pertama, ya, ini adalah dongeng tentang salah satu makhluk ciptaan Allah, ya, yang bernama gajah. Ya, jadi gajah ini makhluk ciptaan Allah juga, cuman dia berbeda, ya. Dia adalah dari apa? Hewan. Dongeng ini Ustadz bacakan bukan berarti bahwa hewan itu bisa berbicara. Kita hanya ambil hikmahnya dari sini. Adapun yang kita ketahui, misalkan kayak Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan, bisa berkomunikasi dengan hewan, itu tentunya hanya Allah yang mengetahui dan nabinya sendiri yang mengetahui bagaimana caranya beliau alaihissalam bisa berkomunikasi dengan hewan. Kita tidak pernah tahu. Hanya Allah menyampaikan bahwa ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Cara berbicaranya tidak pernah kita tahu seperti apa. Ya, jadi jangan dibayangkan. Ustadz hanya menyampaikan supaya kita bisa mengambil hikmahnya dari situ, ya. Kayak si kancil mencuri timun, hikmahnya apa? Jangan suka
mencuri. Binatang apa yang dikisahkan biasanya suka bohong? Itu supaya kita jangan suka berbohong. Dan ada satu juga cerita ya, cerita dongeng. Cerita dongeng itu Pinocchio. Di mana kalau dia berbohong, hidungnya tambah panjang. Ya, ketika berbohong satu kali, hidungnya tambah panjang. Ini dongeng pertama. Cerita pertama. Anak gajah yang tidak mematuhi ibunya. Ada seekor anak gajah yang bernama Gaga, selalu saja tidak mematuhi nasihat ibunya ketika ibunya memberikan nasihat kepadanya. Gaga ini kalau dilarang sama ibunya untuk tidak pergi, dia malah pergi. Dia malah pergi. Dan kalau diminta sama ibunya untuk mandi di sungai, dia malah pergi mandi di lumpur. Ya. Lumpur berarti apa kalau lumpur orang sini bilang? PC. Tahu PC tuh? Iyo. Ya. Kalau Gaga ini diminta sama ibunya untuk mencari makanan, dia justru bermain air. Siapa di sini yang suka begitu ini? Disuruh tidur siang, tidur masuk kamar. Begitu dikasih tinggal, dilihat, tidak ada. Begitu dicari-cari, ternyata ada bunyi lato-lato. Main lato-lato. Tapi ini bentuk kasih sayangnya seorang ibu, ya, ibunya gajah. Meskipun Gaga ini sering tidak mematuhi ibunya, tapi ibu Gaga ini tetap menyayangi dia. Ini dilakukan agar Gaga ini suatu saat bisa menjadi patuh sama ibunya. Itu harapan juga orang tua semuanya, ya. Nah, pada suatu hari ibu Gaga ini memberitahu Gaga bahwa siang hari ini dia tidak boleh keluar dari sarang. Ya, tidak boleh dia keluar dari sarang. Karena apa? Akhir-akhir ini di hutan banyak pemburu yang masuk hutan untuk menangkapi hewan-hewan hutan. Termasuk gajah, ya. Ibunya bilang, kita mencari makanan di sekitar sini saja, Gaga. Jangan jauh-jauh, ya, kata ibunya. Namun karena kepala batu ini Gaga, ya, iya toh, kalau dibilang kepala batu, Gaga tidak mendengarkan kata-kata ibunya. Gaga malah mencari rerumputan. Gajah makan rumput atau makan biskuit? Rumput. Dia mencari rerumputan itu yang ada di seberang sungai. Ya, karena dipikirnya di sana itu rumputnya enak dan banyak. Dia ke seberang sungai saat ibunya lengah. Ya, ibunya kan lagi makan juga, lagi isi perutnya. Nah, dia, lapar ibunya juga. Apa kata Gaga? Sih, tidak ada gajah lainnya berada di sini. Aku bisa makan sepuasnya, seru Gaga. Dia langsung menyantap. Pokoknya dia makan semua itu rerumputan. Dia makan, tapi belum lama Gaga menikmati semua rumput dan daun-daun yang segar yang dia lihat tadi yang ada di seberang sungai. Gaga mendengar suara manusia. Ya. Dia mendengar suara manusia. Karena Gaga terkejut, kaget, kemudian dia ingin bersembunyi. Tapi manusia itu sudah ada di belakangnya. Gaga pun terkejut bukan kepalang. Kaget dia karena ada manusia di belakangnya. Nah, manusia ini ingin menangkap Gaga. Dengan menggunakan sebuah jaring raksasa, Gaga akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah jeruji.
Ya, seperti ini. Gini gambarnya ini. Dimasukkan dia ke dalam sebuah jeruji. Kemudian apa yang dirasakan oleh Gaga? Bukan itu pertanyaannya, belum. Apa yang dirasakan oleh Gaga? Yang pertama kali dirasakan oleh Gaga pasti menyesal. Gaga menyesal karena dia tidak patuhi ibunya. Dalam perasaannya ini, andai ia mematuhi ibunya, tentu ia masih bisa bersama keluarga-keluarga gajah yang lain. Ya, Gaga sedih karena ia telah ditangkap dan tidak bisa lagi melihat ibunya. Dan ternyata Gaga dibawa ke sebuah kebun binatang untuk dijadikan tontonan menghibur para pengunjung kebun binatang tersebut. Ya, tentunya kalau di dalam jeruji, di dalam kerangkeng, di dalam kebun binatang dia tidak bisa bebas lagi ya berkeliaran. Ya, tidak seperti kalau hidup di hutan. Ya, dia hanya tinggal di kandang yang sempit. Ya, kalau nanti kalian ke mana lihat kebun binatang, hanya seperti itu. Beda kalau di hutan ya. Nah, tentunya karena tidak ada lagi ibunya, Gaga ini merindukan ibunya, ya, sampai dia menangis. Ya, sesekali dia menangis. Keluar air matanya. Ya, menyesali perbuatannya. Karena sudah dibilang tadi jangan jauh-jauh, dia malah jauh-jauh. Ya. Nah, hingga suatu hari saat Gaga terbangun dari tidurnya, ia melihat sesosok gajah bertubuh besar, tambun, gemuk. Gajah gemuk atau kurus? Gemuk, besar, besar. Ya. Itu dia lihat mirip ibunya. Ya. Dia bertanya dalam hati, "Ibu?" Ya. Gaga dia bilang, "Pasti aku hanya bermimpi," pikir Gaga. Karena kaget ibunya berteriak, "Gaga!" Suara yang memanggilnya itu sangat mirip dengan suara ibunya. Ya. Kan tidur tadi Gaga, langsung terbangun gara-gara dipanggil sama ibunya. Tapi tentunya gajah tidak bisa berbicara. Ini hanya dongeng. Kemudian Gaga, "Ibu!" Gaga tak percaya. Dia tanya, "Bagaimana ibu bisa berada di sini? Ibu naik ojek?" "Oh tidak, tentunya. Patah nanti ojek." Kemudian ibunya bilang, "Ibu mendengar kau ditangkap oleh manusia." Ya, ibunya bilang, ibu tidak bisa berpisah denganmu. Jalan satu-satunya adalah membiarkan ibunya juga ditangkap oleh manusia supaya dia bisa bertemu dengan anaknya. Ya. Ibunya bilang, "Syukurlah kau baik-baik saja dan sekarang kita bisa bertemu kembali dan bisa bersama." Ibu gajah memeluk Gaga. Kira-kira ada gajah yang baku peluk? Tidak ada. Gaga bilang, "Maafkan aku, ibu." Gaga menyesali semua apa yang telah diperbuatnya. Sejak saat itu, mereka tinggal di dalam kandang yang sempit. Namun, Gaga mempunyai satu pelajaran yang berharga. Ya. Ia harus mematuhi orang tua, tidak boleh membantahnya, mendengar, ya. Akan tetapi ibunya sangat menyayanginya. Pesan cerita. Ya. Anak-anakku semua, kadang kita mungkin belum menyadari sepenuhnya bahwa ibu yang melahirkan kita adalah orang yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya
untuk kita, untuk keselamatan kita. Ya, siapa yang punya adik di sini? Nah, pasti pernah lihat ibunya hamil toh, perutnya besar, iya kan? Dia bawa itu adiknya kalian itu kemana-mana, toh? Nah, itu adalah bentuk perjuangan ibu kalian. Dan begitu juga waktu kalian di dalam kandungan, dibawa selama 9 bulan 10 hari. Tapi kalau gajah, Ustadz tidak tahu berapa lama berapa lama dia hamil. Tanggung jawab dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tidak akan pernah berakhir. Maka yang harus kita lakukan kepada ibu kita adalah menyayanginya, mematuhinya, dan selalu mendoakannya. Ya. Kemudian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Raffi bangun nak." Dan kemudian siapa lagi? Rasulullah masih menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menjawab, "Ibumu." Ya, orang tersebut bertanya kembali. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut masih bertanya lagi. Kemudian siapa lagi? Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayahmu." Kemudian baru ayahmu. Setelah 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dengan ibumu, pertanyaan terakhir baru dijawab ayahmu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Di bawah semua dulu tangannya. Siapa yang hafal doa untuk kedua orang tua? Abi, doa untuk kedua orang tua? Tidak? Sudah? Hah? Siapa tadi? Nah, Raffi apa? Ya. Jangan lewat situ. Ada kabel situ. Lewat situ aja. Lewat sini. Ya, awas jangan disentuh itu tripod, nak. Mana pilih satu saja. Ya, oke. Sudah ya? Itu pertanyaan pertama. Nah, ini kita lanjut kisah yang kemarin. Kisah yang kemarin tentang 25 sahabiah. 25 nabi. Ya, ini masih Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Oke? Simak baik-baik, jangan ada yang bercerita. Ya, jangan ada yang bercerita. Ya, Ustadz bacakan singkat saja bahwa setelah kisah yang kemarin Ustadz baca, kemudian Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sebelum wahyu turun, ya, sebelum wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Baik. Yang Ustadz mau sampaikan adalah putra putri Khadijah. Dari pernikahan, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir seorang putra yang bernama Al-Qasim. Maka Nabi pun sering disebut dengan
Abul Qasim. Lalu lahir putra-putri Nabi Muhammad, yaitu Zainab, ya. Berarti Al-Qasim adalah anak pertama, ya. Lahir berikutnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, lahir putra terakhirnya. Lahir putra terakhir beliau SAW setelah menjadi nabi, ya, yang bernama Abdullah. Bernama Abdullah. Oleh karena itu, Abdullah dijuluki At-Thayyib, lelaki baik, dan dijuluki pula At-Thahir, yang artinya lelaki suci. Berarti Abdullah punya dua julukan, At-Thayyib dan At-Thahir. Ya, semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW meninggal saat mereka masih kecil. Ya, berbeda dengan anak-anak perempuan, mereka tumbuh dewasa dan bahkan ada yang sampai ikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, oke. Berarti anaknya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Al-Qasim. Pertanyaannya, ya, Rasulullah kan memiliki anak bernama setelah beliau menjadi nabi. Belum ditanya. Belum ditahu apa pertanyaannya, Ustadz. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, belum ditanya, ya, beliau memiliki lagi satu anak bernama Abdullah, anak terakhir, ya. Abdullah. Siapa yang tahu julukannya Abdullah? Jingga? Bukan, nak. Nurhalisa? Julukannya Abdullah. Ada dua julukannya Abdullah. Nah, apa? Rikal. Hah? Baik dan dua. Itu baru satu. Dua. Bagaimana kalian? Zaki? Hah? Abdul Somad. Medina? Apa jawabannya, nak? Hah? Tidak ada. Bukan. At-Thayyib dengan At-Thahir. Lelaki yang baik dan lelaki yang suci. Itu. Oke, lanjut. Poin berikutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyepi ke Gua Hira. Ya, beliau menghambakan diri kepada Allah di Gua Hira. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebulan penuh setiap tahun. Ya, jadi Rasulullah menyepi ke Gua Hira. Apa yang dilakukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW menyepi ke Gua Hira, yang dilakukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah menyiapkan makanan dan minuman selama Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Bahkan beliau radhiyallahu anha mengirim orang untuk menjaga Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi, ya. Waktu menjaga Muhammad agar tidak ada yang mengganggu ibadahnya.
Ya. Peristiwa di Gua Hira. Hingga suatu pagi Khadijah melihat suaminya pulang dalam keadaan dan ketakutan dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Ya, jadi Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, kemudian meminta kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, untuk diselimuti. Ya, jadi setelah bermalam dia pulang diselimuti karena menggigil. Bukan karena waktu itu wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang tahu wahyu pertama kali turun surah apa? Jingga. Angkat tangan. Rikal. Ya, sini nak, ambil. Awas kabel ya. Ambil, pilih salah satu. Awas kabel. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, sungguh aku mengkhawatirkan diriku." Jawab Muhammad. Nah, Ibunda Khadijah dengan kecerdasan beliau memberikan kalimat penghiburan yang bisa membuat Nabi tenang, ya. Lalu mengajak suaminya ke rumah Warokah untuk mendapatkan kejelasan. Ya, jadi Khadijah mengajak Nabi Muhammad ke rumah Warokah. Ustadz kasih 2 biskuit kalau ada yang bisa jawab. Warokah ini siapanya Khadijah dan apa binnya? Siapanya Khadijah dan apa binnya? Abid. Itu. Siapa? Arka. Siapa yang biasa menjawab ini? Siapanya Khadijah dan apa binnya? Biasanya kan kayak Muhammad bin Abdullah. Namanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah karena bapaknya Abdullah. Warokah ini binnya siapa? Warokah bin siapa? Zaki. Oh, bukan bin Abdul Thalib. Ya. Padahal di cerita sebelumnya ada. Bin siapa? Bin siapa? Tidak bin Abdullah. Siapa Ayunda? Siapa? Warokah bin Naufal. Nah, pasti bilang, "Oh iyo." Wah, saya ingat padahal ini. Warokah bin Naufal. Itu dia adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Ayo Ustaz taruh ulang. Ya. Masih banyak nih biskuit. Ya. Pertanyaan gampang ini. Diajak ke rumahnya siapa Rasulullah? Humairah. Ayunda. Siapa duluan? Siapa? Barokah. Salah. Tiada Ayunda. Ini ambil. Warokah, bukan Barokah. Ya, oke. Di sini jelaslah bahwa Muhammad telah diangkat menjadi nabi dengan diutus malaikat Jibril kepadanya, ya. Jadi Muhammad diangkat menjadi nabi dengan diutusnya malaikat Jibril. Pada saat Rasulullah atau Nabi Muhammad berada di mana? Siapa yang tahu? Di mana? Ayunda? Siapa? Di mana? Salah. Pada saat Muhammad berada di Gua Hira. Itu semua tidak ada yang bukan Sam. Pada saat Muhammad berada di Gua Hira, diutuslah malaikat Jibril dengan malaikat Jibril berkata, "Iqra." Nabi Muhammad bilang, "Saya tidak bisa membaca." Karena memang Nabi Muhammad dikatakan sebagai ummi, orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Wallahu a'lam bishawab. Ini orang yang pertama kali beriman.
Orang yang pertama kali beriman, ya. Setelah diangkatnya Rasulullah sebagai nabi, kemudian Rasulullah mengajak keluarga-keluarganya untuk memeluk Islam, ya. Yang pertama beriman, siapa yang tahu? Jangan angkat tangan semua. Ah, ya jelas lah karena beliau diangkat siapa? Nah, itu ambil sini, Nak. Awas kabel, awas kabel. Ya, awas kabel. Oke. Ya. Khadijah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan bahwa beliau diangkat sebagai nabi, kemudian Khadijah juga menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah berdiri tegar di sampingnya. Oke. Ini masih panjang ceritanya. Ya, Ustadz kembali bertanya. Oke. Siapa nama anak Nabi perempuan setelah Al-Qasim? Siapa yang bisa jawab? Setelah Al-Qasim. Ah, siapa Rika? Ah, ambil sini. Siapa? Bisa dijawab. Oke. Setelah Zainab, siapa? Raffi. Siapa setelah Zainab siapa? Nah, setelah Zainab, tunggu dulu, Umi Kulsum ya? Nah. Abdullah, siapa? Siapa? Iya, tunggu dulu, Abdullah toh. Raffi siapa? Tidak ada toh, sudah. Siapa? Semua itu setelah, memang semua itu setelah Zainab. Ya, setelah Zainab itu semua disebutkan. Cuman yang betul-betul dekat dengan setelah Zainab adalah Ummu Kulthum. Ayo ndak ambil sini, Nak. Itu yang paling dekat, Ummu Kulthum. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah yang terakhir. Ya, Fatimah yang terakhir. Siapa nama anaknya Nabi yang pertama? Nah. Awas kabel, awas kabel, awas kabel. Ya. Oke. Anissa, Ustadz kasih pertanyaan sendiri, Joy. Tunggu dulu. Anissa dulu. Dia jarang dapat hadiah, kasihan. Anissa, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu? Dia menyendiri di mana? Di gua apa namanya? Hah? Sam terus. Di gua apa namanya? Di gua apa? Medina di gua apa? Medina. Hah? Tunggu, tenang. Tenang. Ah, ini pertanyaan. Karena Anissa tidak bisa jawab, padahal pertanyaannya gampang. Jangan disentuh itu tripodnya. Maju sedikit. Oke? Ini Ustadz tanya. Siapa yang menyampaikan wahyu? Kasih turun dulu, belum selesai. Siapa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Siapa yang duluan angkat tangan? Hah? Ayo turun dulu. Iya, Raffi Jordan. Raffi dulu ya, kasih Raffi dulu sih. Ayo, ambilnya sini. Masih ada 2.
Jangan berdiri, jangan berdiri. Jangan berdiri. Kemudian setelah setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, tibalah pada masa tahun-tahun sulit, 3 tahun masa sulit ya, 3 tahun masa sulit. Dan ini adalah ujian terberat bagi kaum muslimin saat itu, di mana kaum musyrikin Quraisy membuat perjanjian untuk memboikot kaum muslimin saat itu. Mereka dilarang untuk bergaul, melakukan jual beli, juga memasuki rumah saudara-saudara muslim yang lain. Ya. Dengar baik-baik ini, dengar baik-baik. Masih ada biskuit 2. Ya. Kaum muslimin terkucilkan ya di celah bukit milik Abu Thalib. Ya, saking genjarnya saat itu kaum musyrikin untuk melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin, mereka sampai terkucilkan ya di celah bukit Abu Thalib. Ya, tidak ada pasokan bahan makanan ke sana karena diboikot. Bahkan ada yang sampai memakan daun dan kulit pepohonan. Setiap hari terdengar jerit tangis bayi dan anak-anak yang kelaparan. Lapar toh, diboikot, tidak bisa masuk. Namun, Masya Allahnya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tetap bersabar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencurahkan segala kemampuannya untuk menghadapi ujian yang berat ini. Ya, meskipun kala itu usia beliau sudah 65 tahun. Setelah 3 tahun Allah mengirim rayap untuk memakan perjanjian pemboikotan ini. Jadi perjanjian pemboikotan itu ditulis, ya, ditulis. Tapi kemudian Allah mengirimkan rayap untuk memakan perjanjian tersebut. Ada yang pernah lihat rayap? Kecil-kecil dia itu kayak semut, ya, agak-agak kuning, ya. Sehingga berakhirlah masa sulit itu. Ya, pertanyaannya, apa nama celah bukit? Tunggu, siapa? Siapa pertama? Abi sini. Apa? Celah apa namanya? Celah bukit milik siapa? Tunggu dulu. Anissa apa? Oh. Anissa ya. Ini nak. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ada 1 biskuit. Pertanyaan terakhir. Yang lain nanti ya, minggu depan ya. Abi, Ustadz tanya tadi, Abi masih menghayal. Jadi Ustadz kasih pindah ke Anissa. Jadi kalau angkat tangan, pikir memang jawabannya. Ya. Gampang sekali. Usia berapa saat itu Ibunda Khadijah? Tunggu. Duduk dulu. Duduk. Tenang. Ustadz ganti pertanyaannya. Stop. Karena Ustadz akan tetap berusaha untuk adil pertanyaannya. Ya, karena Humairo dan siapa tadi terlambat datang, pasti yang didengar itu cuma cerita terakhir toh. Jadi Ustadz ganti pertanyaannya. Dek, tolong lihat dulu siapa yang angkat tangan ini. Ustadz ganti pertanyaannya. Pelan-pelan, kasih turun semua dulu. Ini 1 ini.
Nanti selesai pertanyaan Ustadz baru angkat tangan. Ya. Binatang apa yang memakan perjanjian pemboikotan? Rian. Tidak, saya pindah. Jingga. Tidak. Umairo. Ah. Ya, begini. Ya. Oke. Ya, mohon maaf mohon maaf kepada semuanya yang belum dapat. Ya, nanti insya Allah Jumat pekan depan insya Allah ada lagi. Makanya nanti disimak baik-baik ya. Kalau Ustadz memberikan pertanyaan. Ya. Jadi demikian ya ceritanya Ustadz untuk hari ini. Nanti pekan depan disimak baik-baik lagi ya. Insya Allah akan ada hadiah. Abi didengar baik-baik. Jadi kalau angkat tangan sudah ditahu apa jawabannya. Karena Ustadz tunjuk. Kalau tidak tahu Ustadz kasih yang berikutnya. Kalau tidak tahu Ustadz kasih berikutnya. Ya. Jadi disimak baik-baik. Jangan kecewa dan jangan berkecil hati. Ya. Insya Allah pekan depan ada lagi biskuit. Ya. Baik. Demikian yang Ustadz bisa bacakan hari ini. Ya, semoga Anda sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang Ustadz bacakan. Ya, masih ada waktu sedikit. Masih ada waktu sedikit. Ustadz ingin sampaikan sedikit adab. Hingga duduk nak. Ya, Ustadz ingin sampaikan sedikit adab makan dan minum. Ya, adab makan dan minum. Ya, adab makan dan minum. Ya, ini penting bagi kita. Ananda sekalian harus tahu. Ya, pertama mengonsumsi yang halal, sehat dan bergizi. Ya, halal, sehat dan bergizi. Ya, jadi itu patokannya. Halalan, toyiban. Halal dan baik. Baik itu sehat dan bergizi. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Ya, agar tangan bebas dari kuman. Jangan habis main PC, habis pegang-pegang apa, terus langsung ambil makanan, langsung makan. Biasanya itu bisa bikin cacingan, capek. Kemudian, ini yang paling penting, yang banyak terluput dari kita semua. Karena kita tidak tahu ya. Gunakan tangan kanan. Selalu gunakan tangan kanan. Karena hadis Rasulullah itu makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau kalian makan dan minum dengan tangan kiri, bisa jadi kalian meniru setan. Oke. Setan. Sebaiknya makan dan minum secukupnya. Jangan berlebihan dan mubazir. Oke. Mensyukuri setiap makanan dan minuman yang tersaji. Meskipun tempe, telur, tahu, apalagi kalau ayam. Ya, terus tidak meniup makanan. Ini, kalau makanan panas jangan ditiup nak. Karena itu ada larangan dari Rasulullah SAW. Tidak boleh ditiup. Makanan tidak boleh ditiup. Dia ditunggu dingin atau semana kita bisa memakannya. Ya. Jadi kalau kita orang makan kalau terasa panas, jangan ditiup. Jangan. Ya. Biasa makan binte, apa lagi? Mie telur, nasi, jangan ditiup. Apapun makanan panas jangan ditiup. Minum teh panas jangan ditiup. Ya. Ya. Karena secara ilmiah itu bisa menyebabkan kontaminasi mikroorganisme. Dan yang kita orang keluarkan ini, yang kita orang kasih keluar ini, kalau kita orang tiup, itu adalah CO2, karbon dioksida. Nanti kalau sebesar-besar kalian ini, kalian tak akan tahu apa itu CO2. Apa-apa, nak?
Oke. Kemudian makan dan minum jangan apa? Jangan berdiri, jangan berdiri, jangan berdiri, ya. Itu menyehatkan juga, jangan berjalan. Ya. Mengakhiri makanan dengan berdoa. Apa doa setelah makan? Stop. Tenang penonton, tenang. Doa setelah makan. Rikal. Alhamdulillah. Oke. Doa sebelum makan. Bismillah. Ingat saja, makan sebelum makan cukup dengan bismillah. Oke. Kemudian kalau lupa, ada doa lupa. Ini tidak usah dijawab. Kalau Ayunda pasti dia tahu. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu doa kalau kita lupa. Oke. Sudah? Itu saja yang Ustadz mau bacakan adab-adab makan, ya. Semoga Ananda semua bisa menerapkannya di rumah, ya, di kantin sekolah, di warung kalau diajak sama ayah dengan ibu, ya. Itu saja ya, sampai ketemu pekan depan ya. Jangan kecewa. Insya Allah pekan depan akan tetap, ini masih banyak ini cerita ya. Masih ada 25 Jumat. Ini juga masih ada Ustadz bercerita. Berarti akan insya Allah, jika Allah tetap memberikan kesehatan sama kita, semoga demikian, kita masih akan tetap membacakan kisah, ya. Oke. Jangan kecewa, pokoknya jangan kecewa, ya. Jangan kecewa. Simak baik-baik nanti kalau Ustadz bercerita, supaya nanti bisa menjawab pertanyaan, ya. Baik, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.